Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Modul 7 dan 8. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afia, Saya Dewi Masito, dan saya Kurniawati Alvina. Modul 7 Pengelolaan Cycle Time di Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain. Kegiatan belajar 1. Pengelolaan kegiatan cycle time bagi pengembangan anak usia dini. Pengertian cycle time. Cycle time adalah kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sejumlah orang yang terdiri atas orang dewasa dan anak, duduk bersama dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama. Orang dewasa yang terlibat dalam kegiatan cycle time yaitu guru atau narasumber yang sengaja didatangkan untuk berdiskusi dengan anak berdasarkan topik tertentu. Manfaat kegiatan cycle time bagi anak usia dini. Manfaat dalam kegiatan pengembangan anak usia dini adalah 1. Membantu mengkondisikan anak agar siap mengikuti kegiatan. 2. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak dengan anak dan anak dengan orang dewasa. 3. Cycle time membantu anak mengembangkan kemampuan. Rambu-rambu pelaksanaan kegiatan cycle time yaitu 1. Rancang kegiatan cycle time sebaik mungkin. 2. Ciptakan aturan bersama. 3. Peran guru dalam kegiatan cycle time. Kegiatan belajar 2. Kegiatan cycle time kelompok bermain dan taman penitipan anak. Pengelolaan cycle time dengan pemberian pijakan berdasarkan pendekatan Beyond Center and Cycle Time atau BCCT. Hal-hal yang perlu dapat dilakukan dalam memberi pijakan adalah 1. Membaca buku yang berkaitan dengan tema atau mengundang narasumber. 2. Menggabungkan kosakata baru dan menunjukkan konsep yang mendukung perolehan keterampilan kerja. 3. Memberikan gagasan bagaimana menggunakan alat dan bahan bermain yang akan digunakan selama kegiatan di dalam sentra. 4. Mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman bermain. 5. Menjelaskan rangkaian waktu bermain. Prosedur pelaksanaan kegiatan cycle time. Untuk melaksanakan kegiatan cycle time yang efektif, ada prosedur yang dapat dilakukan oleh guru yaitu 1. Bagi anak-anak menjadi kelompok kecil, hal ini memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam diskusi. 2. Alokasikan waktu untuk melakukan kegiatan cycle time selama 10-15 menit pada setiap harinya sebelum melakukan kegiatan. 3. Tata ruangan senyaman mungkin, singkirkan meja dan kursi yang tidak diperlukan. Aplikasi kegiatan cycle time di kelompok bermain dan taman penitipan anak. Untuk mengembangkan kegiatan cycle time di kelompok bermain, seorang guru terlebih dahulu menentukan pengembangan, konsep, tema, dan kegiatan bermain yang akan dilakukan oleh anak. Selanjutnya, sentra kadang disebut juga dengan area sudut kegiatan, sudut belajar, atau sudut minat. Pengertian sentra menurut Giller dan Giller 1980 adalah permainan dan kegiatan yang disusun sedemikian rupa untuk memberikan semangat pada kegiatan-kegiatan pembelajaran secara khusus yaitu berhubungan dengan kehidupan keluarga, musik, seni, sains, balok, bangunan, dan seni berbahasa. Ada beberapa manfaat sentra bagi anak, yaitu meningkatkan kreativitas anak dengan memberikan kesempatan padanya untuk bermain, bereksplorasi, dan menemukan bahwa kegiatannya akan membantunya dalam memecahkan masalah, mempelajari keahlian-keahlian dasar, dan memahami konsep-konsep baru.
B. Melalui sentra, anak dapat memanipulasi objek dalam sentra-sentra yang disediakan. C. Mengembangkan keahlian belajar yang mandiri karena adanya prinsip kehendak sendiri dan koreksi diri yang alamiah terhadap berbagai alat di sentra kegiatan. D. Memberikan individualisasi kegiatan karena gaya dan tingkat belajar anak yang beda-beda. Memudahkan anak dalam memahami materi dan mengambil kesimpulan karena melalui sentra, materi akan masuk ke otak anak secara teratur, sistematis, dan terarah. Untuk jenis-jenis bermain yaitu ada 3 jenis. 3 jenis yaitu memain sensomotorik dan fusional, main peran, dan main pembangunan. Untuk pendekatan sentral, terdapat 4 pijakan dalam pendekatan sentral yang perlu dilakukan pendidik, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan sesudah main. Kegiatan belajar 2. Prinsip, rambu, dan pengaturan kegiatan berbasis sentra di KB dan TPA. Prinsip-prinsip umum pendekatan sentra di KB dan TPA. Ada beberapa langkah persiapan yang harus dilaksanakan, meliputi hal-hal berikut. 1. Penyiapan pendidik dan pengelola melalui latihan dan pemagangan. 2. Penyiapan tempat dan alat permainan edukatif sesuai dengan jenis sentra yang akan dibuka dan tingkatan usia anak. 3. Penyiapan administrasi kelompok dan catatan perkembangan anak pada pendekatan sentra. 4. Pengenalan pendekatan sentra kepada para orang tua. Rambu-rambu pelaksanaan pendekatan sentra di KB dan TPA. Pendidik anak usia dini yang berkualitas menyadari bahwa anak tidak hanya perlu berkembang dan akan selalu memperlihatkan perilaku yang tepat. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu melakukan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut. 1. Mengatur ruangan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. 2. Memberikan pijakan kegiatan dan perilaku anak sehingga anak dapat belajar menggunakan bahan-bahan secara tepat. 3. Membuat catatan harian perkembangan anak untuk memantau kesiapan anak. 4. Mencontohkan keterampilan bahasa yang tepat dan mendorong anak mengungkapkan perasaan dan pikirannya. 5. Memiliki perhatian yang besar pada anak. 6. Menulis rencana kegiatan sesuai perkembangan anak dan mencatat pengalaman dan perkembangan harian secara tepat. Ada beberapa pertimbangan yang bisa diajukan sebelum memutuskan pendekatan sentra, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah sentra kegiatan akan dibuka sepanjang hari setiap hari, paruh waktu, atau hanya beberapa hari dalam seminggu? 2. Apakah ruangan yang ada potensial untuk ditata dalam sentra-sentra? 3. Perlukah pembatasan jumlah anak dalam pemakaian sentra-sentra tertentu? 4. Sentra-sentra apa saja yang dapat dikembangkan sesuai tema yang ada? 5. Bagaimana cara perpindahan anak keluar dan masuk pada setiap sentra? 6. Idealnya anak-anak berpindah atas kemauannya sendiri dengan bimbingan pendidik. Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam perencanaan sentra-sentra kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan tiap sentra sebagai suatu kesatuan yang mandiri. 2. Menentukan sentra mana yang paling mudah aksesnya dengan sumber listrik, persediaan air, dan cahaya matahari sehingga perlu ditempatkan dengan dekat jendela. 3. Menyusun semua sentra sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan di dalamnya mudah dipantau pendidik. 4. Mempertimbangkan alur perpindahan sentra dalam kelas dengan mengusahakan anak tetap mandiri. Pengaturan kegiatan berbasis sentra di KB dan TPA. Untuk memperjelas pemahaman kita,
Berikut ini dijabarkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengembangan dengan pendekatan sentra. 1. Penataan lingkungan main. 2. Penyambutan anak. 3. Kegiatan pembukaan. 4. Transisi. 5. Kegiatan inti. 6. Makan bekal bersama. 7. Kegiatan penutup. 1. Contoh kegiatan jadwal harian untuk KB. Di negara-negara barat, selain terdapat KB dengan program setengah hari half day, juga sudah banyak terdapat KB yang sehari penuh atau full day. KB yang setengah hari terbagi menjadi dua, yaitu program 3 jam dan program 2,5 jam. Contoh jadwal harian untuk TPA. Telah kita ketahui juga bahwa terdapat beragam jenis TPA. Ada yang melayani penitipan per jam, ada yang melayani setengah hari, atau bahkan sehari penuh atau biasa disebut dengan full day. Meskipun layanan yang diberikan berbeda-beda, rancangan yang dibuat untuk kegiatan pengembangan di TPA dapat mengacu pada waktu layanan yang paling lama, yaitu sehari penuh. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat Bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Cukup sekian. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.